Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Diakon Niwang Marcisikopi MPD dari Majelis Jemaat Salvator. Kita menggunakan tata ibadah minggu sesudah Pentakosta yang ke-12. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 2 Mulia. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera memenuhi kita dalam persekutuan di dalam nama Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari klik 455, Besarkan Nama Tuhan. Haleluya.
duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama dengan segala kerendahan hati datang memohon mengaku dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah kami yang hidup. Ini kami anak-anak Tuhan datang dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa dan kesalahan yang kami perbuat di dalam sepanjang kehidupan kami, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang sudah mendukakan hati saudara-saudara kami, terlebih lagi mendukakan hati Tuhan. Kami datang mengaku di hadapan-Mu dan memohon pengampunan. Sudah kiranya Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam peribadatan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita menyanyi dari PKJ 44 bait yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita sambut amanat hidup baru dengan menyanyi dari PKJ 274 ayat bait 1, pakailah waktu anugerah Tuhan. Mana
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, baik itu hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan juga kami akan mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama boleh diberkati dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasaimu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam kesempatan ibadah online pada minggu pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di rumah ada dalam kondisi yang sehat, selalu bersyukur di dalam kondisi apapun, karena kualitas beriman kita tidak terpengaruh dengan ibadah-ibadah online yang kita lakukan, bahwa kita senantiasa beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita akan merenungkan pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20 dengan tema "Jangan ragu mengakui Yesus adalah Tuhan." Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, tempatnya, peristiwanya itu terjadi di Kaisarea Filipi. Untuk kita ketahui bersama bahwa Kaisarea itu terdiri atas dua. Yang pertama, Kaisarea Maritima, itu ada di wilayah bagian utara daerah Israel, yang merupakan daerah kekuasaan bangsa Romawi. Daerah itu dekat dengan Tel Aviv atau ibu kota Israel sampai sekarang ini. Lalu yang kedua adalah Kaisarea Filipi. Ya, itu di daerah selatan, dekat dengan Danau Galilea. Jadi bukan Filipi yang seperti bagaimana kita ketahui tentang jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di jemaat Filipi, bukan Bapak Ibu saudara-saudara, tapi dia di dekat Danau Galilea, dan tempat tersebut merupakan pusat penyembahan Raja Herodes. Nah, jika kita melihat pembacaan atau perikop-perikop sebelumnya,
Kita melihat Tuhan Yesus melakukan berbagai-bagai pelayanan, bahkan tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Telah memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, kemudian menyembuhkan orang yang sakit, berjalan di atas air. Lalu kemudian Yesus juga mengajar banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Pada kesempatan ini di dalam pembacaan kita, Yesus mau mengambil quality time, waktu yang berkualitas bersama dengan murid-muridnya. Dan uniknya bahwa tempat yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah di Kaisarea Filipi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa pusat penyembahan berhala Raja Herodes. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Yesus melakukan berbagai pelayanan bahkan tanda-tanda mujizat, Yesus ingin mendengarkan apa sih pendapat orang tentang siapa Yesus. Dan kemudian Yesus memberikan pertanyaan itu kepada murid-muridnya. Menurut orang-orang, siapa aku ini? Di dalam pembacaan kita dikatakan murid-muridnya menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Dan setelah murid-murid menjawab demikian, Tuhan kemudian memberikan pertanyaan berikutnya, bahwa menurut kalian siapakah aku? Tuhan ingin mendengarkan jawaban langsung dari para murid. Apa sih penilaian mereka? Apakah mereka mengenal siapa Yesus yang mereka ikuti, yang bersama-sama dengan mereka? Dan dengan tegas, dengan cepat respon, Simon menjawab di dalam ayatnya yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita ketahui bersama bahwa melalui pengakuan Petrus inilah yang merupakan sejarah latar belakang adanya pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap hari Minggu, yang dikatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Melalui pengakuan Simon di sini bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan untuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah jangan tinggi hati. Di dalam ayatnya yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ya, ketika Petrus diberikan keberanian, diberikan kemampuan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan karena kemampuan dia, itu bukan karena hikmatnya, itu bukan karena kehebatan dia, tetapi semata-mata Alkitab mengatakan bahwa Bapa-Ku yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Jadi Allah yang mengaruniakan, Allah yang memampukan dia untuk bisa mengerti, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada banyak di antara kita yang mungkin mempunyai pengetahuan, tahu sesuatu hal. Jangan pernah kita merasa tinggi hati. Jangan pernah kita merasa sombong dan merasa kita lebih daripada yang lain, dan kita menganggap orang lain itu lebih rendah, tidak tahu apa-apa. Ingat bahwa apapun yang kita tahu, yang kita miliki, yang kita ketahui saat ini, semuanya itu Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang mengaruniakannya. Dan lebih baik bahwa apa yang kita tahu itu untuk memberkati orang lain, bukan untuk kita sombongkan. Hal yang kedua adalah iman yang memberi respon, yaitu apa yang dilakukan oleh Simon. Ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Mungkin Bapak Ibu kita masih ingat siapa Simon. Dia adalah seorang yang bisa dikatakan blak-blakan, yang tidak berpikir panjang. Kalau kita ingat kisah-kisahnya dalam Alkitab, dia tidak pernah menyimpan sesuatu apa yang dia rasakan, langsung dia ungkapkan dengan tindakan, perkataan dan perbuatan. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia juga mau berjalan. Ketika Tuhan bilang, siapa yang akan menyangkal aku, Simon langsung mengatakan, saya tidak akan melakukannya. Dan banyak lagi. Dan seperti itu yang terjadi pada hari itu juga. Dengan polos, dengan tulus juga, dia mengatakan, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia langsung merespon, menjawab dengan tegas pada saat itu. Nah Bapak Ibu,
Jangan pernah kita juga ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita mengakui itu dari dalam hati kita, dengan situasi dan kondisi yang mungkin akan membuat iman kita menjadi goyah, yang akan mungkin meragukan Tuhan, di mana Tuhan dengan kondisi saat ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan kita hanya mengingat dengan kondisi-kondisi yang sulit yang ada pada saat ini, tetapi kita melupakan apa yang sudah Tuhan buat, perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat manusia, bahkan terlebih khusus untuk diri pribadi kita masing-masing. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah saat ada respon yang baik, Tuhan akan memberkati. Ketika ada respon iman yang baik dari Simon pada saat itu, Tuhan mengatakan di ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang tadinya dikatakan Simon, lalu kemudian diberikan nama oleh Tuhan Petrus, yang artinya batu karang. Di atas batu karang ini, melalui Petrus, dia akan menjadi fondasi bagi jiwa-jiwa. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta yang sudah kita rayakan bersama-sama pada beberapa minggu yang lalu, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Itulah mula-mula gereja, awal mula orang-orang percaya. Petrus menjadi fondasi, batu karang, Tuhan mendirikan jemaatnya. Hal itu benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Pastor Petrus sudah tidak ada saat ini. Kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita merespon baik iman kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memakai kita juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membawa orang-orang percaya mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Lalu kemudian berkat berikutnya yang didapatkan oleh Petrus, bahwa Tuhan mengaruniakan kepadanya kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ketika Petrus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Tuhan memberikan Petrus kuasa, kemampuan untuk bisa melakukan segala kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, menyembuhkan orang sakit. Ketika itu di kolam Bethsaida, Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian bertobat, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Dan banyak lagi tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Bukan karena kemampuannya. Petrus hanyalah orang biasa, orang yang tidak berpendidikan, bahkan dia hanyalah seorang nelayan. Tetapi kuasa dikaruniakan kepadanya setelah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus melingkupi kehidupannya, dan kuasa Tuhan ada dalam dirinya, sehingga Petrus diberikan kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak umumnya dilakukan oleh manusia. Itulah diberikan kunci kerajaan surga, adalah kuasa yang berasal daripada Tuhan, dan Petrus memilikinya. Kita pun bisa, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita sungguh-sungguh merespon dengan baik, akan meyakini bahwa siapa Tuhan kita, dan kemudian menyerahkan kehidupan kita kepadanya, Tuhan pun bisa mengasihi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, ada satu kisah nyata. Ada seorang keluarga di mana salah satu keluarganya percaya kepada Tuhan. Dan mungkin kisah ini bukan hanya terjadi di satu keluarga, sudah banyak kisah-kisah yang lain yang kita mungkin ketahui. Kemudian dia ditolak di dalam keluarganya, bukan hanya sekedar ditolak saja, tetapi dia juga mengalami penganiayaan. Namun kondisi tersebut tidak membuat dia menjadi kendor imannya, lalu kemudian kembali meninggalkan Tuhan, murtad kembali. Tetapi dia tetap berjuang, dia tetap bertahan di dalam kondisi yang sulit, meskipun dia dianiaya, meskipun dia ditolak dalam keluarganya. Dan tak lupa, dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya keluarganya pun menerima Tuhan Yesus. Dan singkat cerita bahwa terbukti
Putri, Tuhan menjawab doa-doanya. Keluarganya ada yang ikut Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ini adalah salah satu kisah dari sekian kisah mungkin yang Bapak Ibu ketahui yang bisa ditonton di TV atau bahkan di YouTube tentang kesaksian-kesaksian yang ada. Tetapi yang saya ingin bagikan kepada kita bahwa dia yang baru menerima Tuhan Yesus saja, Tuhan berikan kemampuan untuk berdoa dengan sungguh dan bisa membuat orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Apalagi kita yang dikatakan sebagai orang Kristen yang sudah sejak lahir. Jadi dalam hal ini bukan karena kekristenan kita yang akan membuat kita diberikan kuasa, kunci kerajaan surga, tetapi iman kita yang sungguh, penyerahan diri kita yang sungguh, maka Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah jangan pernah meragukan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi yang sulit apapun. Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi-situasi sulit, meskipun kita sudah ada di dalam kondisi new normal, kembali mungkin bekerja, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak ekonomi itu masih sangat terasa sampai saat ini. Tetapi dalam kondisi yang sulit itu, jangan pernah kita meragukan tentang siapa Tuhan kita. Lalu kemudian tetap percaya bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu menyertai kita dan bahkan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang ajaib karena Tuhan menyertai kita. Lalu kemudian jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, karena doa itu besar kuasanya. Jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa di dalam kondisi dan situasi apapun. Saya juga bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi saya juga banyak pergumulan, tetapi saya tidak pernah berhenti karena saya percaya, saya yakin dengan iman bahwa suatu hari Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Nyanyian respon firman Tuhan, klik 99, aku mengasihi engkau. Jemaat saya persilakan bagi berdiri bersama dengan semua orang percaya. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mendengar kata Alkitab Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengubur akan diukur kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang pertama, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau menerima seberapapun persembahan kami Tuhan. Kau menerima jiwa dan hati kami sebagai persembahan kepada-Mu saja Bapa. Berkati persembahan-Mu Tuhan agar bisa berguna di kegiatan gereja-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kepala yang tertunduk namun hati kami terangkat kepadamu, seraya menaikkan segala puji-pujian dan ungkapan syukur untuk semua berkat Tuhan, untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa pada kesempatan ini kembali Tuhan berikan kami waktu untuk datang bersama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami, untuk kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan, tidak meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan, boleh menjadi remah di dalam sepanjang perjalanan kehidupan beriman kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk jemaat Salvator. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan yang berlangsung di jemaat kami. Berdoa untuk Ibu Pendeta Cerododu SDH sebagai gembala sidang yang senantiasa setia di dalam menggembalakan kami. Meskipun kami tidak bisa berkumpul satu persatu di jemaat di gereja ini, tetapi hamba-Mu tetap setia untuk melayani kami. Biarlah kiranya Kau senantiasa memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kami sebagai majelis jemaat, penatua, diaken, bahkan juga pengurus kategorian. Biarlah kami boleh bersama-sama secara bertanggung jawab untuk bekerja dengan bidang dan tanggung jawab kami masing-masing, bergandengan satu sama lain untuk memakai setiap talenta atau kemampuan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk memberkati jemaat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencana di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, baik itu untuk rencana jangka panjang untuk pembangunan gedung gereja, biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu segala usaha upaya yang dilakukan oleh panitia pembangunan, baik itu melalui proposal yang sudah kami bawa, kami berikan, baik itu melalui Provinsi DKI Jakarta, melalui Kementerian
agama Republik Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan berkati, dan biarlah orang-orang yang memprosesnya boleh memproses dengan baik, sehingga memperlancar jalannya dana yang dicairkan untuk kami boleh pakai di dalam membangun gereja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana jangka pendek di tengah-tengah jemaat di kategorial masing-masing. Tuhan kiranya berkati, biarlah semuanya boleh terlaksana meskipun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, tetapi biarlah tidak akan mengurangi semangat kami untuk tetap menjalankan apa yang menjadi program-program kami untuk memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada minggu berjalan ini bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Kami berdoa untuk anak kekasih, anak C. Melinda Mamahit yang pada tanggal 20 Agustus boleh mengalami pertambahan usia. Kami juga berdoa untuk hari ulang tahun pernikahan Bapak Paulus Kim Saleh dan Ibu Lenci Mamuko yang tepat pada hari ini 23 Agustus boleh berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguduskan kesukacitaan mereka, dan biarlah mereka boleh menyadari bahwa semua itu mereka boleh peroleh bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi semata-mata karena berkat Tuhan yang melimpah, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hari-hari ke depan mereka boleh memaknai untuk selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan, memberkati apa yang menjadi cita-cita mereka, harapan mereka, baik itu di tengah, baik itu secara pribadi maupun di dalam keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kekasih kami dengan tengah jemaat, buat Opa Oma Lumengan, Ibu Ance Mahit, Ibu Dorcas Dulewila, Ibu Penatua Yakoba Lukas, Ibu Susana Iki, Ibu Karpina Ratujo, Ibu Rido Gajati yang sedang dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan orang-orang tua terkasih kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Kami tahu Tuhan bahwa secara fisik mereka mulai melemah, tetapi biarlah iman mereka semakin kokoh, semakin kuat di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan mereka untuk anak-anak, cucu, cicit, dan menantu, biarlah kiranya Tuhan berikan sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kondisi tubuh yang lemah oleh karena sakit penyakit dimanapun mereka berada saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Penentu Obat Anak yang sampai pada hari ini Tuhan izinkan sakit stroke ada dalam dirinya, namun kami tidak pernah berhenti untuk berdoa, kami tidak pernah berhenti untuk berharap. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga dengan kesembuhan yang dimiliki dia boleh kembali leluasa untuk menggunakan setiap talenta yang dimiliki untuk memajukan pelayanan di tengah-tengah jemaat di Indonesia Salvator. Ya Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat Tuhan di dalam berbagai pergumulan kami masing-masing, baik itu secara pribadi maupun di dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing, kami yang bekerja dari rumah, bahkan kami yang sudah bekerja di kantor atau dimanapun tempat kami bekerja. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami secara bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kami. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sudah kehilangan pekerjaan sehingga mencari pekerjaan yang baru, atau memang masih mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Biarlah melalui disiplin ilmu, keterampilan yang mereka miliki menjadi modal utama, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh dikaruniakan pekerjaan. Apapun yang menjadi rencana-rencana di tengah-tengah keluarga masing-masing, biarlah Tuhan berkati. Karena kami sebagai orang tua yang juga merangkap tugas sebagai ibu secara khusus, merangkap tugas sebagai guru untuk anak-anak, bahkan sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, biarlah Tuhan berikan kemampuan sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa jemaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya di dalam kondisi apapun kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami senantiasa bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tempat kami berada, dan berdoa untuk Presiden Joko Widodo bersama dengan wakilnya, dan berdoa untuk para menteri kabinet, bahkan juga MPR, DPR, para kepala-kepala daerah sampai kepada pelosok desa, bahkan juga TNI dan Polri. Biarlah mereka boleh bekerja bertanggung jawab di bidang masing-masing yang sedang berusaha untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan gunakan mereka, bila mereka boleh benar-benar dengan hikmat dan bijaksana yang berasal daripada Tuhan, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun saat ini pemerintah sedang
menetapkan untuk diberlakukannya new normal atau kenormalan yang baru, di mana kami bangsa Indonesia boleh kembali di dalam kehidupan yang normal. Biarlah kiranya kami boleh tetap menaati akan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami pun sebagai warga masyarakat Indonesia juga boleh mendukung untuk setiap usaha-usaha pemerintah di dalam memutus penyebaran virus corona. Secara khusus kami tak lupa berdoa untuk garda terdepan para tenaga medis, baik itu dokter yang menangani langsung pasien-pasien virus corona, bahkan yang bekerja di rumah sakit yang lain juga, para perawat, bahkan orang-orang pegawai-pegawai rumah sakit, semuanya kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya tutup bungkus dengan kuasa darah, menjaga dan melindungi mereka, sehingga tak satupun di antara mereka yang terinfeksi oleh virus corona. Kami berdoa secara bersama-sama, Tuhan, biarlah kiranya Engkau pulihkan bangsa kami, kembalikan bangsa kami pada keadaan semula, sehingga kami boleh bebas kembali untuk berkreasi, beraktivitas masing-masing demi untuk kelangsungan kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi secara khusus di Indonesia, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini berkhotbah, membuka mimbar-mimbar gereja di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk membawa jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam iman dan percaya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nyanyian pemutusan klik 97 El Sadai.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.